يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Dan para ulama menyebutkan di antara sebab-sebab penyimpangan yang lain ikhwatul iman, bahwasanya yang pertama, minimnya pengetahuan seseorang tentang akidah yang benar. Sedikitnya pengetahuan kaum muslimin pada umumnya, bahkan masyarakat pada umumnya tentang akidah yang lurus. Ketika dia lahir, tidak dibiasakan diajari dengan akidah yang lurus, dibentengi agar dia tidak terjerumus kepada akidah yang sesat. Ini di antara sebabnya adalah sedikitnya, minimnya pengetahuan seseorang tentang akidah yang benar. Karena dalam masalah ini akan menjadi tumbuh generasi-generasi yang mereka tidak paham akidah yang lurus. Setiap rumah membiarkan anak-anaknya tumbuh begitu saja, tidak diajari kepada mereka akidah yang lurus. Orang tua sibuk mencari nafkah, kerja, banting tulang. Benar, dia sayang dalam satu sisi, yaitu dia mencukupi dalam masalah sandang, pangan, dan papannya. Benar, ini adalah merupakan perhatian orang tuanya. Tapi sisi yang lain dia tidak memperhatikan, yaitu dalam masalah apa? Masalah pendidikan agama, masalah pendidikan yang seharusnya ditanamkan sejak kecil, masalah akidah. Itu yang keliru. Padahal seharusnya kewajiban sebagai seorang tua dua-duanya. Di samping dia memperhatikan masalah nafkahnya, dia juga harus memperhatikan masalah rohaninya. Ini kewajiban orang tua. Maka sekali lagi ikhwatul iman, tanamkan dalam diri kita, ajarkan kepada anak istri kita tentang akidah yang benar, walaupun mungkin jauh, mungkin dengan melalui SMS, melalui Facebook kalau yang punya Facebook di rumah sana, atau mungkin dikirimkan buku-buku, atau disampaikan kepada ibunya agar mengajarkan kepadanya ajaran Islam yang benar, atau ditempatkan di mana? Di sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada akidah yang benar, di pesantren-pesantren yang mengajarkan kepada akidah yang lurus. Ini di antara bentuk pendidikan yang mungkin apabila kita berjauhan. Kalau mampu kita, maka ajarkan diri kita sendiri kepada mereka. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama tunqal umurul Islam urwatan man lam ya'rif man nasha'a fil Islam la ya'rif al-jahiliyah atau kama qala radhiyallahu anhu. Bahwasanya sesungguhnya ikatan Islam akan mudah, akan terlepas seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Apabila seseorang tumbuh di dalam Islam, dia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Maksudnya perkara jahiliyah adalah perkara-perkara yang di situ adalah penyimpangan, akidah yang tidak lurus, perbuatan yang mengikuti orang-orang jahiliyah. Maka sekali lagi, jadikan generasi-generasi berikutnya ini, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, ajarkan kepada mereka tentang akidah yang benar. Kemudian yang kedua, di antara penyebabnya terjadinya penyimpangan terhadap akidah yang lurus ini adalah ta'assub
terhadap sesuatu yang diwarisi oleh orang tua atau nenek moyangnya atau para pendahulunya, adat istiadatnya, itu ta'assub, fanatik, ya, fanatik buta kepada warisan nenek moyang, dan fanatik buta kepada warisan orang tua dari berupa apa? Ajaran-ajaran mereka. Kalau orang tua saya dulu mengajari begini, maka saya harus begini. Nah, ini fanatik. Yang lain berarti salah. Wah, nanti saya dianggap orang yang tidak tahu diri, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang durhaka kepada nenek moyang. Ini alasan-alasan ini adalah alasan sudah zamannya Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah begitu. Ketahuilah ketika Abu Talib sakaratul maut, antum masih ingat Abu Talib ketika sakaratul maut, ya, di sana ada dua orang dekatnya orang kafir, ya, Abu Jahal dan siapa? Bukan Abu Lahab, ya. Abu Jahal dan Ubay, itu bahasa, salah satunya dari kalangan orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Islam. Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada Abu Talib, mengajari kepadanya, "Qul la ilaha illallah, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dapat aku jadikan sebagai bukti nanti di hadapan Allah. Orang-orang kafir Quraisy tadi yang berada di sampingnya mengatakan kepada Abu Talib, membisikkan kepada Abu Talib, ya, apa katanya? Wahai Abu Talib, apakah kamu, ya, akan kafir dengan agama yang dibawa siapa? Millat Abdul Muttalib, ya. Agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Orang tua. Jadi dianggap kalau dia meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Abdul Muttalib sebagai orang tuanya atau nenek moyangnya, maka dia itu anak yang durhaka, anak yang tidak tahu diri. Begitu kan? Secara tidak langsung. Nah, maka kota iman ini penyebab seseorang akan terkungkung kepada akidah yang keliru. Maka jangan fanatik kepada pemahaman yang mungkin dulu pernah kita bawa, yang merupakan ajaran nenek moyang ataupun mungkin tradisi kampung kita, tradisi daerah kita. Tapi ternyata hal itu adalah menyimpang, ternyata itu adalah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan fanatik terhadap kekeliruan. Di sisi yang lain, dia tahu itu batil, dia tahu itu adalah merupakan penyimpang, tetap saja dia ikuti dan mencampakkan kebenaran, meninggalkan kebenaran yang yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau yang diserukan oleh ulama-ulama setelahnya, atau yang mewakili ulama, mungkin para kiai, para ustaz. Maka sekali lagi kata Imam bahwa hal itu juga sudah merupakan alasan-alasan orang-orang kafir dahulu. Sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun." Sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, ya, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek-nenek moyang kami. Apakah
maka mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini sudah berlalu. Jangan sampai kita ikutan. Selanjutnya, di antara penyebab penyimpangan akidah adalah taklid buta. Ikut-ikutan yang tidak tahu bahwa itu adalah nyimpang. Ikut-ikutan saja yang penting. Itu namanya taklid buta, yaitu mengambil pendapat manusia sebagai hujjah, sebagai dalil dan sumber dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa meneliti seberapa jauh kebenarannya. Ini di antara bentuk taklid buta. Ngekor saja seperti apa? Kerbau. Ketika dituntut kemana saja dia mau. Itu taklid buta. Ya namanya buta ya, buta seperti pokoknya ngikut. Buta. Entah ini yang diikuti adalah benar sesuai syariat atau tidak, dia ikuti saja. Dia tidak meneliti benar atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Ini taklid buta. Dia juga tidak berusaha sejauh mana kebenaran apa yang dia ikuti tersebut. Yang penting ini ajaran nenek moyang. Yang penting ini dulu saya dapatkan di pesantren saya, di SD saya, kiai saya mengajarkan begini, ustaz saya mengajarkan begini, pasti itu benar. Ini adalah tidak tepat. Bentuk husnudon yang tidak tepat. Dia itu kan ulama, dia kan kiai, pasti benar. Ini husnudon, benar husnudon, tapi husnudon yang tidak tepat. Karena manusia itu adalah makhluk khata'. Manusia bisa jadi mereka salah dalam masalah itu, tidak mengikuti dalil, bisa jadi demikian. Maka kita ikuti yang ada dalilnya. Kita berusaha mencari mana yang lebih benar. Kita berusaha mencari apakah ini dibolehkan atau tidak. Itu diantara penyebab taklid buta, yaitu dengan mengambil pendapat manusia sebagai dalil atau hujjah dan sumber dalam masalah-masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya sama sekali dan tanpa berusaha meneliti seberapa jauh kebenarannya. Ini fenomena ini sudah sangat banyak sekali terjadi. Taklid buta kepada seseorang, kepada kaum tertentu, kepada kelompok tertentu, itu sangat banyak, sudah sangat menyebar sekali, bahkan mendunia. Nah itulah tipu panah syaitan yang dibisikkan kepada manusia agar mereka tidak mengikuti akidah yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak kalah pentingnya di antara sebab yang menjadikan seorang menyimpang dalam masalah akidah adalah ghulu, berlebihan dalam mencintai para wali. Ghulu, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh. Benar bahwasanya kita kaum muslimin wajib untuk saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya, lebih-lebih siapa? Para ulama, orang-orang saleh, para wali-wali Allah. Benar kita wajib mencintai mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diistilahkan dengan al-wala. Kita setia, cinta kepada mereka. Akan tapi jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan dalam segala hal tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Bahkan dalam masalah makan saja juga dilarang. Lebih-lebih dalam masalah yang hubungannya dengan syariat. Karena apa? Ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang, baik itu para wali,
para ulama, baik itu para orang-orang saleh, ya, kemudian mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya dengan meyakini pada diri mereka terdapat sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini adanya kekuatan pada seseorang tersebut, padahal yang mampu melakukan ini adalah hanya Allah. Dia menganggap wali fulan mampu untuk melakukannya. Ya. Seperti mampu mendatangkan kemanfaatan dan menolak mudarat atau malapetaka. Datang ke kuburan si fulan, ya Syekh fulan, minta tolong, ya, berikan kepada saya jodoh yang cantik. Siapa yang menentukan jodoh? Siapa yang memberikan jodoh? Wali atau Allah? Berarti dia mendudukan wali tersebut sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah banyak menyebar, ya, di kalangan kaum muslimin yang dilakukan rame-rame, bahkan terang-terangan. Ini adalah kemusyrikan, dan bahkan itu dibela. Itu bukan kemusyrikan, itu ibadah. Tidak lain adalah kejahilan yang diterima, ya, ketidaktahuan sebagian masyarakat kaum muslimin bahwa itu adalah merupakan penyimpangan dalam masalah akidah. Sekali lagi, bahwa hulu berlebihan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala dalam menyanjung mereka, mengangkat mereka kepada derajat yang tidak semestinya, maka itu adalah menyebabkan penyimpangan dalam masalah akidah. Kemudian yang selanjutnya, ya, adalah ghaflah. Ghaflah ataupun lalai. Lalai dalam merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat yang sifatnya qauliyah ataupun ayat-ayat yang sifatnya syar'iyyah. Ayat-ayat qauliyah berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya matahari terbit dari timur, terbenam di sebelah barat. Adanya bintang-bintang di malam hari muncul. Adanya bintang ini, ya, bintang itu, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berjalan sesuai dengan aturan, rapi. Seharusnya itu dapat ditadabburi, dipikirkan, kenapa bisa begini? Siapa yang melakukan ini? Apakah ini berjalan dengan sendirinya ataukah ada yang mengaturnya? Mentadabburi. Dan seterusnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, baik itu makhluk yang besar atau makhluk yang kecil. Seperti kita yang tadinya hanya setetes air mani, tahu-tahu tumbuh seperti antum semua, Masya Allah. Manusia bermiliar-miliar manusia. Ini yang tadinya apa? Setetes air mani. Kalau kita mentadabburi, ya, melihat, meneliti, maka subhanallah, ya, betapa agung Allah Subhanahu wa taala, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita. Kok kita sombong di hadapan Allah? Ya. Kok kita tidak mau menyembah Allah? Dengan mengaku kita itu cerdas, kita itu kuat. Lihatlah apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesombongan Qarun. Antum ingat semua insyaallah. Kisah yang masyhur tentang Qarun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Qarun telah diberikan nikmat begitu banyak, bahkan tidak kuat kunci-kunci gudangnya dibawa oleh satu orang, dua orang.
Akan tapi Qarun mengatakan bahwasanya qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Sungguhnya aku hanya dikaruniai harta itu karena ilmu atau kecerdasan yang ada padaku. Ini kesombongan. Jadi harta yang saya miliki itu adalah hasil kecerdasanku dan ilmu yang ada pada diri. Dia tidak meyakini bahwa itu adalah merupakan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia tidak mau mentadabburi ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariah, ayat-ayat yang berupa syariat. Ayat-ayat yang berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ghaflah, lalai mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat ciptaan Allah ataupun ya berupa ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah SAW untuk dipelajari, ini menyebabkan seseorang menyimpang dari akidah yang lurus. Maka pelajari akidah yang benar, pelajari Al-Qur'an, baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka niscaya kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya sehingga kita bisa menjadi lurus akidah kita. Kita akan terhindar dari akidah yang tidak benar. Kemudian yang selanjutnya, di antara sebab yang lain adalah orang tua yang menyimpang dari akidah yang benar. Ini juga sebab di antara sebab penyimpangan akidah. Kalau orang tua menyimpang, maka bisa jadi dia akan menularkan penyimpangan tersebut kepada anak-anaknya, kecuali mereka-mereka yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwasanya setiap bani Adam, setiap anak Adam ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa tadi? Dalam awal pembahasan kita bahwasanya mereka fitrahnya adalah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka menjawab, benar, engkau adalah Rabb kami dan kami bersaksi. Ini fitrah manusia, seluruh manusia demikian. Akan tetapi fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumattisani. Rawahul Bukhari. Ya. Akan tapi orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi ataupun menjadi orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Majusi. Nah, ini menunjukkan itu hanya sebagai misal saja. Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagai contoh saja. Yang mana banyak manusia-manusia yang memiliki orang tua dengan membawa akidah-akidah yang keliru. Maka orang tua yang menjadikan anaknya juga keliru dalam masalah akidah. Nah ini, maka penting sekali faktor orang tua. Ya, orang tua, pendidikan orang tua kepada anak-anak itu sangat penting sekali. Dan mereka yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap akidah mereka. Ini, maka sekali lagi perhatikan anak-anak kita, didik anak-anak kita kepada akidah yang benar. Kemudian selanjutnya di antara penyebab yang lain adalah kurangnya perhatian media ataupun sarana informasi dan pendidikan terhadap pendidikan agama Islam mereka, khususnya dalam masalah-masalah penanaman masalah akidah yang benar. Kalau kita lihat di negeri kita, di sekolah-sekolah umum belajar dua jam saja, itu pun gurunya telat-telat atau mungkin kadang masuk kadang enggak. Ini bagaimana murid-muridnya akan memiliki akidah yang benar? Di sisi yang lain ketika diajarkan pun mengajarkan akidah yang tidak benar, hanya cerita saja, ya.
kesana kemari, tidak diajarkan penanaman akidah yang benar. Ini kurangnya perhatian pendidikan kita. Maka sekali lagi, ya, dalam masalah ini di antara sebabnya adalah itu kurangnya perhatian media informasi, baik itu majalah ataupun koran, ya, ataupun ya internet yang ada. Justru yang ada sebaliknya, ya, koran diisi dengan informasi-informasi yang mengarah kepada akidah yang tidak benar. Majalah-majalah, adanya majalah-majalah yang sifatnya mistik, yang mengajarkan kepada hal-hal yang tidak benar. Demikian pula menyebar di internet ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat. Karena itu ikhwatul iman, bentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan akidah yang lurus, dengan memperbanyak kita belajar. Sehingga dengan belajar, maka kita akan paham mana akidah yang benar dan mana akidah yang menyimpang, sehingga terselamatkan. Maka itu di antara sebab-sebabnya.